Oke, dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi rekan vlogi di Galaxy Channel. Jadi terkait dengan kegiatan yang kami lakukan pada saat dalam kurun durasi akhir bulan Agustus hingga 10 September, itu ada kegiatan yang kami lakukan di sekitar wilayah Kuta. Cuman hanya sayangnya pada peliputannya itu adalah judulnya terkait dengan kegiatan program pelatihan Mars dan restorasi terumbu karang. Mars sendiri adalah singkatan dari, ini Mars adalah MARRS ya, double R lalu S. Mars adalah Mars Assisted Reef Restoration System. Jadi adalah sebentuk sistem apa ya? Bentuk pendampingan untuk bentuk pendampingan restorasi terumbu karang ala Mars, pabrikan Mars. Nah, Mars sendiri adalah perusahaan coklat yang juga memberdayakan produk-produk dari perkebunan coklat di Indonesia. Lalu terkait dengan kontribusi terhadap lingkungan, karena dia juga punya salah satu produk makanan kucing yang berasal dari produk hasil-hasil ikan ya. Nah, rupanya dalam proyek pemberdayaan selanjutnya, ketika keuntungan perusahaan itu bisa dialihkan berupa CSR-nya untuk subsidi pada sektor-sektor lingkungan, terutama isu-isu terumbu karang yang cukup besar ya di dunia saat ini. Nah, Mars sendiri kalau mau tahu perusahaan coklat seperti apa, kalian tentu kenal dengan yang produk dengan ini apa ya, logonya yang M dan M kadang-kadang itu ya, seperti yang saya sertakan nanti di gambar. Nah, berikutnya pelatihan Mars sendiri, karena memang sebenarnya sudah cukup banyak ya saya liput kegiatan itu dari awal hingga akhir. Cuman lagi-lagi terkait dengan permasalahan HP Redmi Note 8 yang lama punya saya itu kecemplung pada saat itu, sehingga data-data itu banyak yang hilang. Tapi tentu saja syukurnya masih ada beberapa data visual yang masih bisa disiasati dengan menggunakan action cam yang ini, Siloa ini, Tuwir ini. Ya cukup ada jasanya juga terkait dengan beberapa kegiatan awal, yaitu terkait dengan site plan assessment dan pre-build assessment. Jadi kegiatan-kegiatan tentang pemilihan lokasi yang kesesuaiannya seperti apa di lokasi wilayah Kuta sana, khususnya untuk perairan wilayah selatan yang terkenal airnya lebih kencang ya dibanding wilayah-wilayah utara. Lalu dengan pre-build assessment, yaitu penentuan untuk langkah-langkah sebelum membangun struktur-struktur Mars atau yang lebih dikenal dengan Reef Star tadi ya. Dalam beberapa istilah yang lain mungkin ada yang tahu dengan istilahnya dengan disebut dengan apa itu spider, karena mendekati bentuk sarang laba-laba. Cuman oleh pihak Mars sendiri akhirnya dirubah menjadi Reef Star karena lebih mengidentikan dengan biota yang ada di laut. Sementara kalau spider itu kan hewan yang ada di darat. Jadi seperti itu. Nah, kegiatannya seperti apa? Ikuti liputan yang sudah saya sediakan. Oke, lanjut. Siapa? Bisa? Ya, yang penting itu aja. Nanti kan dia kalau lelah dia habis nyelam itu. Oke. Lah, dingin.
we've even begun. Should I work against the flow? A drop in the ocean so endless, reaching for our moments miles above. I just need one, diving in to all this endless space, falling stars, but still I see you. Sweet escape, a lovely start, but letting go's the hardest part. Swimming in this deep, deep blue. Hold my breath, looking up. Life moves in ways that keeps changing. Catch a glimpse of what was you and me. It's gone again, sinking in, back on the shore. One foot in front of the other. Close my eyes and feel you hold my hand just like you used to back then. These hopes dance high like sparks before they go out. But in that second, you're still mine. Diving in to all this endless space, falling stars. Nah, selanjutnya yang tidak kalah penting adalah aksi penyelaman untuk penentuan lokasi pengambilan karang bibit, yaitu karang-karang indukan yang dari spot naturalnya, kemudian nanti diambil beberapa patahan-patahan sedikit yang kemudian akan dipasang di media struktur ripstar. Nah, ada beberapa kategori standar Mars yang mesti harus dipenuhi. Satu yaitu karang-karang itu memang berasal dari lokasi sekitar pada demplot yang sudah ditentukan, bahwa jenis-jenisnya kondisi airnya sama sehingga nantinya tidak akan menimbulkan stres pada saat pemindahan. Jadi meminimalisir karang-karang itu sendiri terjadi stres atau tidak ada kesesuaian dengan lokasi lahan yang ada di sana. Adapun jika memang di sana dianggap lokasinya terlalu banyak kerusakan sehingga jika mengambil karang yang asli di sana akan mengganggu, justru akan menimbulkan kerusakan, sebaiknya akan disiasati dengan mengambil lokasi yang agak sedikit jauh. Itu pun jaraknya ada ketentuan tersendiri antara 3-5 km, di mana tipikal perairannya masih cenderung sama. Lalu dalam proses translokasinya juga tidak terlalu jauh, sehingga sama juga, intinya meminimalisir karang-karang itu malah justru mati dalam perjalanan menuju ke lokasi cikal bakal demplot. Seperti apa kegiatannya? Saksikan. Dan tibalah kami di Teluk Grupuk. Jadi untuk pertama awal survei, sebelum menggunakan alat scuba, kami lakukan dulu dengan menggunakan alat dasar saja berupa snorkeling untuk melihat beberapa kesiapan lokasi. Apakah di sini stok dari karang-karang alaminya cukup banyak sehingga sesuai untuk dijadikan lokasi pengambilan karang-karang induk. Jadi seperti ini, nikmati saja. Airnya sih lebih cenderung terang ya dibanding di perairan wilayah Tanjung An, karena di Grupuk sendiri ini agak sedikit keluar dari lokasi orang-orang melakukan kegiatan budidaya rumput laut, jadi sedikit bergeser ke wilayah barat dari pintu teluknya. Berikutnya kami bergeser menuju spot tebing, pantai tebing ya, yang ada di wilayah ujung bagian timur teluk, tepatnya di bawah-bawah tebing ini. Nah, ini kedalaman sekitar 78 yang menurut Mbak Pariyama, orang dari Nusa Dua Reef Foundation yang pernah melakukan survei di lokasi ini di 2014, kondisi karang-karang kerasnya ya itu cukup bagus, tapi begitu tiba sana ternyata sudah cukup banyak yang rusak. Disinyalir sini akibat kegiatan dari bisnis karang hias yang pernah ada di sini.
di dinding, kedalaman sekitar 7-8 meter. Tapi kondisi airnya keruh. Oke ya.
Nah, sudah disaksikan sendiri seperti apa kegiatannya tadi, serangkaian yang tahap-tahap dalam penentuan rencana kegiatan restorasi alam Mars. Jadi sebenarnya sudah bisa dilihat sendiri ya, bahwa kondisi perairan itu seperti dalam catatan yang terdahulu tidak sedang baik-baik saja. Jadi misalnya pun karang itu bisa teriak, mungkin dia sudah mengucapkan dirinya sendiri ya, SOS, save our sea life, mestinya semacam itu, atau apapun istilahnya yang akan bisa diteriakkan oleh mereka. Hanya karena mereka tidak bisa. Dan tentu saja itu mereka, karang pun membutuhkan juga peran manusia sendiri untuk bisa menjaga kesinambungannya untuk hidup, yang sekaligus juga memberi timbal balik bagi kehidupan manusia. Tentang azas manfaat itu sendiri, ketika memang berlebih, dia akan melebihi kapasitas dari kemampuan laut itu sendiri. Dan seperti yang sudah bisa dilihat bahwa tingkat kesadaran masyarakat sendiri sekarang sudah mulai cukup signifikan naik ya, terlebih dari apa yang sudah dilakukan oleh dinas-dinas terkait, semacam apa, ada kelompok Pokdarwis misalnya, kelompok sadar wisata yang dibentuk oleh Dinas Pariwisata setempat, ataupun Poklasmas dari Dinas Kelautan. Intinya kesadaran-kesadaran itu sudah cukup banyak terjalin. Hanya saja kadang-kadang dalam pelaksanaannya sering dilakukan dengan metode-metode yang salah, yang tadinya untuk melakukan restorasi tapi tidak dengan pembekalan yang cukup ya. Nah, harapannya sih salah satu yang metode yang sudah kami pelajari ini, Mars ini bisa juga, semoga bisa diadopsi tentunya oleh beberapa kalangan, tapi tentunya dengan semua kaidah-kaidah yang sudah ditetapkan. Jadi seperti itu harapannya. Dan tentu saja bahwa apa yang kami lakukan tadi itu masih berupa satu titik kecil ya di lautan, atau semacam buih di lautan yang tidak tampak sama sekali kalau hanya dilakukan oleh satu pihak semacam ini. Dan tentunya dengan keterlibatan berbagai pihak yang ada, semua tergerak, tentunya laut itu sendiri akan menjadi lebih baik ke depannya. Dan harapan kita semua bahwa Laut Indonesia akan menjadi satu komoditas unggulan, tidak saja secara fisheries-nya, perikanan tangkapnya, perikanan budidaya, tapi juga tentunya pariwisata, dan semua yang terkait dengan kegiatan di perairan dan laut pada umumnya. Jadi seperti itu. Terima kasih sudah nyimak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu di kegiatan tematik gerilya pesisir yang lain. Terima kasih. Salam.